Moksa itu ada beberapa tipe ya. Moksa tipe pertama, moksa dengan tubuhnya itu langsung hablur, hilang ya. Moksa yang kedua, moksa ala yang Prabu Jayabaya ya. Beliau itu moksa waktu itu meditasi di suatu tempat yang sudah diinginkan ya. Setelah itu diam aja, udah pasrah. Pasrah artinya siapapun, dimanapun, apapun, itu suatu masa terakhirnya sudah ada. Karena beliau sadar masa terakhir sudah ada, beliau diem, silo gitu ya. Wah, terus pasrah pokoknya, pangan macan, yo ben, pangan bajul yo ben gitu. Akhirnya kan dirambati rumput-rumput gitu. Rambati rumput-rumput, rambati ini, lalu lama-lama ketutup menjadi suatu ringin putih yang besar, ya. Nanti adik-adik kalau ke pedepokan saya kasih tahu ya, itu moksa yang ketiga. Lalu moksa ala Pangeran Diponegoro ya, itu moksa tipe ketiga. Moksa ketiga Pangeran Diponegoro itu yang, nah itulah yang sekarang dia berada di Gunung Kawi ya, disakralkan oleh para leluhur, para anak cucu ya. Cuma akhir-akhir ini banyak difitnah, katanya orang ke Gunung Kawi itu mau cari kekayaan, dan tidak benar itu fitnah dari kelompok penganut iblis saja itu ya. Itu jadi kemarin tuh saya keliling ke Blitar itu nyekam semua leluhur saya, nyekar semua leluhur saya di sana ya. Terus sampai seharian sambil kuliner, kangen masakan-masakan termasuk dawetnya gitu ya gitu. Jadi kalau Bung Karno sekarang banyak diisukan masih hidup atau tidak, masih hidup ya benar, tidak ya benar, karena memang semua menyaksikan ya bahwa waktu itu memang tidak ada, sudah dimakamkan ya, dinyatakannya masih hidup, masih ada saksinya sekarang. Tapi yang masih hidup ya. Tapi tidak di publik ya, yang ya. Iya, tidak hilang raganya itu ya. Iya, ya baru adik-adik datang ke sini saya buka, karena buat apa kebenaran ditutupi ya. Lalu pada waktu tahun 98, Bung Karno meninggal kan tahun 71 ya. 98, Bung Karno itu mendatangi salah seorang marinir yang pada waktu itu berjuang di Timur Timur melawan Pretilin ya. Malam hari di Berondong Pretilin ada di salah satu gunung, ada di gua gitu, berondong dia. Lalu orang itu nggak saya sebutkan namanya ya, tapi orangnya masih ada, masih hidup. Orang itu berlindung di bawah batu yang kira-kira 3 meter gitu tingginya. Jadi situ malamnya sampai jam 9 pagi. Jam 9 pagi Bung Karno itu datang, tapi nggak pakai pakaian seperti putih-putih, pangkat-pangkat enggak. Non sewu gundulan, lalu Bung Karno senengannya kaos putih, oblong, ya suek bolong-bolong gitu. Terus Sri gitu loh, kok tahu nama saya gitu, orang itu marinir itu. Terus kamu lupa ya dengan saya, kamu nggak tahu ya, mesti aja saya nggak pakai topi, nggak pakai anu, saya Bung Karno. Lalu sujud sungkem gitu, lalu diangkat. Wes nggak usah, gini aja, nanti siang ini kamu saya ajak keluar dari sini, keluar dari tempat ini, dan kamu nanti keluarlah dari marinir. Disuruh keluar dari marinir, padahal marinir front terdepan pembela Bung Karno ya waktu itu. Tapi Pak Sri, oh maaf ini ya, Pak Sri mendapat pesan khusus ya. Kenapa keluar? Kamu nanti harus tugasmu satu, menolong orang yang susah, orang yang susah. Lalu tapi kamu ke Malang Selatan, di sana ada kecamatan yang namanya Kecamatan Bantur, Gondang Legi ke selatan ya. Tapi kamu tidak boleh ke kecamatannya. Kalau di kota kamu enak nanti jual bakso, jual gini, kalau bisa masih bisa. Tapi kamu harus babat sendiri. Di sana di utara ada hutan kecil, kamu babat, entah di situ menggali gubuk, terserah, pokok tugasmu satu, menolong orang yang susah. Sampai sekarang masih hidup. Itu tahun 98, padahal Bung Karno dinyatakan meninggal tahun 71. Nah, oleh karena itu sekarang ini, apalagi zaman seperti sekarang ini, kalau ada sesuatu yang
berkaitan dengan pergerakan-pergerakan, ya pasti Bung Karno secara tidak langsung hadir juga. Wujud nyata ya, Yang? Ya bagi yang bisa melihat bisa, bagi yang tidak bisa ya seperti tidak ada apa-apa, karena beliau itu sudah berwujud sukma. Nah inilah yang tidak banyak difahami oleh orang. Ya, umumnya orang kalau sudah dinyatakan mati itu dianggap hilang, ditekim langsung masuk surga. Lah kok enak? Ditumpangi salib 24 karat 5 kilo masuk surga. Lah kok enak? Dibongi dupo 1 truk masuk surga. Lah kok enak? Enggak. Tetap konsekuensi logis dari waktu hidup, bagaimana otak memanage kehidupan ini, benar atau salah. Kalau saya menipu Mas Indra yang untung. Iya, Yang. Karena dosanya saya kurangi masuk ke tubuh saya plek begitu. Itu bukan banyak nggak sadar ya. Nah, lalu manusia kalau sudah dinyatakan meninggal itu, waktu hidup itu bagaimana sukma ini? Kalau yang muksa-muksa itu sudah ikhlas itu, karena pada mereka sadar bahwa kalau mati itu tidak membawa benda satu biji debu pun tidak boleh, itu masih kotor, harus kembali menjadi Tuhan. Ya, nah inilah dalam Islam dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah itu Tuhan, Tuhan itu bukan Allah. Ya tahu, coba renungkan. Allah Tuhan, Tuhan bukan Allah. Apa sih logikanya? Itu harus dilogikakan. Sekarang eranya era digitalisasi, harus rasional dan ilmiah. Ini kursi ukir. Sebelum kursi namanya apa? Kayu. Mungkin kayu, balok kayak atau apa. Tapi sebelum balok kan pohon. Nah itu loh. Jadi sukma itu seperti itu. Dan kita harus kembali menjadi suci. Supaya suci, jangan sampai materialistis. Oleh karena itu bangsa itu harus tegas, tidak boleh bangsa hidup di dalam kehidupan yang liberal kapitalistis, tidak boleh. Karena modal akan menjadikan suatu tujuan pokok. Akhirnya rebutan kan? Karena teori ekonomi mengatakan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal dan ongkos yang seringan-ringannya. Nah akhirnya segala cara. Oleh karena itu di dalam buku saya yang 1 lembar yang kemarin, ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalannya ini. Gampang itu 1 lembar itu. Anak-anak gampang itu bacanya. Jadi Bung Karno itu memang sangat fenomenal sekali. Bahkan kemarin ada seseorang yang persis, mukanya persis Bung Karno. Karena mukanya persis Bung Karno, berpakaiannya selalu pakai topi, selalu pakai kemarin kesini ngomong-ngomong saya temu tuh di ruang kulit diambungi gitu ya. Orang itu tinggal di Sidoarjo atau Krian gitu ya di sana. Terus diantar sama orang-orang perasaannya itu Bung Karno ya toh. Nah, makanya ya tidak bisa disalahkan juga kalau ada orang yang menganggap dia itu Bung Karno. Untungnya yang dianggap Bung Karno itu 1, pribadinya bagus, 2, nasionalismenya tinggi. Karena banyak yang mengaku Bung Karno hanya cari-cari saja ya, golek-golek saja, itu nanti bebannya juga berat juga ya. Itulah kemarin diantar ke sini, akhirnya saya uraikan pelan-pelan, akhirnya dia sadar. Lalu saya bukakan kartu juga bahwa ayo saya salut dengan Anda seorang nasionalis yang bagus. Ayo buka kartu langsung 1 ambil. Kalau ikut berkibar Singosari demi Indonesia bagaimana? Wah, raja uang gitu. Dia senang, Anda nanti akan jadi orang kaya raya. Tapi ingat, di depan Anda itu, tangan Anda begini memberikan sekepeng koin kepada orang yang minta depan Anda, menurut kartunya seperti itu. Artinya apa? Anda percuma menganggap bahwa dirinya penerus Bung Karno kalau tidak melaksanakan ajarannya. Ajarannya apa? Yang 27 Juli tadi itu loh, tanggal 4 Juli tahun 27. Ajarannya apa? Marhainisme. Marhain itu manusia yang miskin bukan karena melarat,
Tapi karena sistem. Karena sistem, ya miskin karena sistem ya. Satu, orang itu rajin, orang itu punya modal, orang itu punya lahan yang luas, tapi hidupnya miskin. Karena sistem. Lah, liberal yang kapitalistis itu akan terus-menerus bergelombang menanamkan sistem. Termasuk salah satu sebabnya adalah lepas dari benar atau tidak. Kenapa? Rakyat diobong-obongi untuk ini dengan bendera ini kayak dengan ini kok begitu aja bergerak gampang ya. Permasalahannya semua punya perut dan punya perasaan. Iya. Perut butuh isi, perasaan butuh dingin, butuh ayam, butuh tentrem. Ayam tentrem itu tidak perlu pakai duit, butuh sistem. Oleh karena itu pemimpin yang menjadi RI 1, yang menjadi gubernur, yang menjadi bupati, wali kota, termasuk RT RW, syukurlah kalau bisa seperti Puntadewa. Puntadewa itu seorang ratu, kalau saya pakaiannya masih macam-macam gini ya. Kalau Puntadewa enggak mau pakai gini-gini, sama apa gini-gini kan artinya gitu loh. Lah saya masih pengen kumpul sama adik-adik, ayo berotok anu lah, berotok apa istilahnya? Kebro sini lah. Sebenarnya politik ini kan selama ini dicitrakan sebagai sesuatu yang buruk dan cenderung korup gitu. Yang sebenarnya kalau orangnya sudah selesai dengan dirinya sendiri, politik itu bisa menjadi thoriqoh, jalan menuju Tuhan ya, ya. Dengan konsep Bung Karno tadi. Betul. Kalau politik itu benar, politik itulah justru konsepsi untuk menghadap Tuhan, istilahnya Mas Indra tadi itu. Kenapa? Politik itu dari kata poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Supaya pergaulan itu sopan dan santun, dihimpun supaya tidak liberal tadi itu, menjadi partai-partai, kelompok-kelompok, ormas dan lain sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, waduh, semua dulu tuh di rumah saya, Dik. Kalau waktu penggemblengan Komar 1, Komando Rakyat Marhen, Komar 2, Komando Rakyat Marhen 2 digembleng gitu, waduh. Sampai sekarang yang tua-tua itu ya masih etes seperti saya.